Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di saluran kita. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah kehidupan dan keutamaan Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Yuk, kita simak bersama kisah inspiratif seorang sahabat yang penuh kesetiaan ini. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijrah setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Kabah. Dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Baduy yang menyebut diri mereka dengan nama Ahl Ibaer atau rakyat unta. Dan tumbuh sebagai pedagang yang sukses. Bagaimana perjalanan hidupnya sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Abu Bakar As-Siddiq bersifat tegas terhadap orang-orang yang melakukan penyelewengan. Umar bin Khattab bersifat pemberani. Utsman bin Affan bersifat dermawan dan banyak membantu perjuangan Islam. Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Keteladanan yang dapat diperoleh dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ialah kejujuran, ikhlas, dermawan, taat kepada Allah, rendah hati, dan keteguhan iman. Kisah kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW infakkan seluruh harta untuk perjuangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dermawan. Ia bahkan rela menginfakkan seluruh harta bendanya untuk perjuangan Islam. 1. Kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW tidak bisa ditandingi siapapun. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya yang mengatakan bahwa dia mendengar Umar bin Khattab As-Siddiq. Rasulullah SAW berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah dan kebetulan pada waktu itu aku memiliki sejumlah harta. Aku katakan dalam hati, hari ini sedekahku akan melebihi sedekah Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW. Lalu aku membawa sebagian hartaku kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bertanya, apakah masih ada harta untuk keluargamu? Masih ada, sama dengan jumlah ini, jawabku. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW dengan menafkahkan semua harta yang dimilikinya. Rasul bertanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW, apakah masih ada harta untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan bagi keluargaku, Allah dan Rasulnya. Aku pun berkata, aku tak mampu mengungguli Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW selamanya. Hari Tirmidzi 2. Gemar membeli lalu memerdekakan budak demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai orang yang dermawan karena ia sering memerdekakan budak-budak dari tuannya. Dalam buku Al-Quran dan Sunnah, sebagai inspirasi kebajikan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW oleh Abdul Syukur, menuliskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW sering membeli budak-budak namun tidak ia pergunakan melainkan untuk dimerdekakan. Ayah Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW bahkan bertanya kepadanya, mengapa kau mau mengeluarkan banyak uang untuk membeli budak, tapi setelah itu kamu tidak memanfaatkannya? Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW yang dermawan menjawab, aku membelinya hanya berharap balasan dari Allah, dan demi mengharap ridhanya. Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW diantaranya adalah Bilal bin Rabah, Zunairah, Al-Nahdiyah dan anaknya, Muammal, dan Amir bin Fuhairah. 3. Rela menginfakkan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW dan berjihad. Saat Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang berjumlah kira-kira 5 atau 6.000 dirham. Ayah Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW, Abu Quhafa, yang sudah tidak bisa melihat pun berkata kepada putri Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW,
Asma binti Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, aku tidak melihat Abu Bakar membahagiakan kalian dengan harta dan jiwanya. Asmara menjawab, bukan seperti itu kakek, beliau meninggalkan bekal yang cukup banyak untuk kami. Asma kemudian mengambil beberapa kerikil untuk ditaruh di tempat biasa Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan uangnya dan ia tutupi dengan kain. Lalu ia menyentuhkan tangan kakeknya pada tempat itu. Kakek, cobalah pegang ini, inilah harta yang ditinggalkan ayah. Memegang tempat itu, Abu Quhafa mengatakan bahwa harta itu cukup untuk kebutuhan Asma dan keluarganya. Namun sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk keluarganya. Asma melakukan hal itu demi menenangkan hati kakeknya. Kita akan membahas momen-momen penting di mana Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal misi kenabiannya hingga hijrah ke Madinah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berada di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin, mantap hati dan rela berangkat meninggalkan segala yang dimiliki di Makkah untuk bersama Nabi hijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan semua di Makkah untuk menyelamatkan agama yang berada di tangan Nabi sebagai pembawa risalah ajaran wahyu dari Allah. Pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun pasca kenabian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka melakukan perjalanan hijrah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Ketika itu, turun perintah dari Allah supaya Rasulullah memulai perjalanan hijrahnya ke Madinah. Rasulullah kemudian meminta Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya untuk mengelabui orang-orang yang mengintai di luar rumah. Namun tak satu pun dari warga yang mau memenuhi ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian tiba di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui 3 orang bersaudara pemimpin Bani Saqif. Mereka adalah anak-anak dari Amr bin Umair As-Saqfi yakni Abde Yalail, Mas'ud dan Hubayb. Perang Badar adalah perang besar pertama yang dialami oleh kaum muslim pasca peristiwa hijrah pada 622 Masehi. Semenjak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, kaum muslimin mulai mengalami konflik dengan kaum kafir Quraisy. Akibatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak pengikutnya hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah terjadi pada tanggal. Dikutip dari kitab Tarikh Ibnu Hisham, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat baru hijrah ke Madinah dan tercatat tiba di sana 2 bulan berikutnya, yakni pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah atau pendapat lain menyebut 2 Rabiul Awal 1 Hijriyah, 622 Masehi. Salah satu hikmah besar dari peristiwa hijrahnya Nabi dan kaum muslimin, yaitu menjadi pertanda permulaan berkembangnya agama Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin mengalami penindasan yang sangat berat dari kafir Quraisy. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh penduduk Madinah dan melakukan perjanjian, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Bayat Aqobah atau Perjanjian Aqobah. Bayat Aqobah adalah sumpah setia penduduk Madinah kepada Nabi yang dilakukan pada tahun 621 dan 622 Masehi. Sementara itu, di dalam gua yang gelap gulita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Bakar begitu cemas, lalu beliau mengokohkan hati sahabatnya itu dengan sebuah kabar gembira, La tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau cemas, sesungguhnya Allah bersama kita. Gua Sur, tempat yang digunakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersembunyi saat hijrah. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di sebuah gua yang bernama Sur. Gua Sur menjadi tempat yang digunakan untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Hijrah ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dakwah dan akidah Islam serta kaum muslimin. Rute yang ditempuh Rasul itu adalah setelah keluar dari rumah beliau, jalan yang ditempuh adalah Gua Sur, berjarak sekitar 6-7 km di selatan Makkah. Sedangkan Madinah berada di sebelah utara Makkah.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama. Bagaimana kepemimpinannya membawa keadilan, kedamaian, dan persatuan dalam masyarakat Muslim? Kita akan melihat momen-momen penting selama masa kepemimpinannya. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib Al-Qurasyi At-Taimi. Menukil dari Tarikh Khulafa tulisan Ibrahim Al-Quraibi, Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang pertama yang masuk Islam. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabakat Al-Kubra dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuturkan, ayahku masuk Islam sebagai Muslim pertama. Dan demi Allah aku tidak mengingat tentang ayahku kecuali ia telah memeluk agama ini. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk sebagai khalifah. Menurut buku pengantar studi Islam susunan Sofiyun Nahidloh, S.A.K. M.H.I., Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima jabatan sebagai khalifah pada saat Islam dalam keadaan krisis dan gawat. Kala itu, muncul berbagai perpecahan, adanya para nabi palsu, serta terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang masih baru. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berdasarkan keputusan bersama Balai Sakidah Bani Saidah. Keputusan terkait pemilihan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dikarenakan beberapa hal, antara lain sebagai berikut: dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya oleh rakyat, sehingga beliau mendapat gelar seorang yang dermawan. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sahabat yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam salat jamaah. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah seseorang yang pertama memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat sebagai khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Usai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah pertemuan di Safiqah melalui musyawarah yang disetujui oleh para tokoh kabilah dan suku lain. Pada saat itu, pemilihan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah terkesan mendadak karena kondisi dan situasi cukup genting, bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan. Di sela-sela ketegangan itu, kaum Ansar menyarankan harus ada dua kelompok untuk menjadi khalifah. Hal tersebut berarti sama seperti perpecahan kesatuan Islam. Akhirnya dengan segala risiko, Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil ke depan dan berkata, saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara kedua orang ini. Suasana di Safiqah masih belum kondusif. Kemudian Umar bin Khattab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara untuk mendukung Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengangkat setia kepadanya. Umar bin Khattab As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerlukan waktu yang lama untuk meyakinkan kaum Ansar dan yang lain bahwa Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tepat di Madinah untuk menjadi penerus setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu, musyawarah secara bulat menentukan bahwa Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan menjadi khalifah dengan gelar Amirul Mukminin. Pertemuan tersebut merupakan sebuah implementasi dari sebuah politik dengan semangat musyawarah. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan berbagai cobaan, termasuk pemberontakan dan peperangan. Bagaimana kesetiaannya kepada Islam dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh, bahkan di saat-saat sulit. Ini adalah kisah inspiratif tentang keteguhan iman dan kesetiaan.
Kita akan membahas warisan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bidang agama maupun kepemimpinan. Bagaimana nilai-nilai kesetiaannya masih relevan dan bisa menjadi inspirasi bagi kita saat ini. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi. Ia dianggap sebagai salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang adil dan teladan kepatuhan kepada prinsip-prinsip Islam. Warisan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah Islam sangat besar. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan berbagai akhlaknya yang mulia, yang wajib dicontoh oleh pemimpin masa kini, antara lain, berani, kejujuran, sikap amanah, keberanian dalam menyampaikan kebenaran, dan kepemimpinan yang bijaksana. Demikianlah kisah sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang luar biasa, penuh kesetiaan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk lebih banyak kisah Islami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.